Kalau kita di Denpasar itu aktivitas masyarakat, aktivitas perekonomian dan aktivitas perniagaan itu masih tetap bisa berjalan. Kegiatan PKM ini adalah nanti dengan dikeluarkannya peraturan wali kota tentang pembatasan kegiatan masyarakat ini ada payung hukumnya dalam bentuk peraturan wali kota, dan itu akan diperluas, akan diatur lebih detail mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan, dan ada sanksi administrasi. Karena kita ketahui dasar pemikiran juga dikeluarkannya perwali ini melihat kasus masih terjadi. Yang kedua, aktivitas masyarakat masih cukup tinggi, pergerakan masyarakat di jalan-jalan raya, yang tidak menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Nah, oleh karena itulah diatur lagi lebih rinci, lebih rigid, terus apa yang diatur dan apa sanksi administrasi. Jadi memang sebenarnya ini bukan penutupan. Ini kadang-kadang kan masyarakat resah, bingung, kemudian ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang luas di masyarakat seolah-olah kan ditutup. Jadi sebenarnya tidak ada penutupan. Ini hanya pembatasan kegiatan masyarakat yang disertai penerapan protokol kesehatan dengan lebih ketat. Artinya ini berbeda sama sekali dengan lockdown. Berbeda sama sekali. Total itu. Iya, berbeda sama sekali. Jadi di Jakarta itu berbeda. Kalau di Jakarta, di Surabaya kan itu PSBB. Pembatasan sosial berskala besar. Artinya itu sebagian besar itu ditutup kegiatan kegiatan sehari-hari atau kegiatan operasionalnya. Kalau kita di Denpasar itu aktivitas masyarakat, aktivitas perekonomian dan aktivitas perniagaan itu masih tetap bisa berjalan karena itu terkait dengan perputaran roda perekonomian. Tetapi yang diterapkan adalah bagaimana menerapkan protokol kesehatan. Seperti contoh ya, saya ambil contoh di pasar ya. Jadi setiap orang yang bertransaksi di pasar itu, baik pedagang, pembeli ataupun pengunjung, itu wajib menggunakan masker. Jadi wajib menggunakan masker. Kemudian yang selanjutnya adalah pedagangnya diatur jaraknya. Ada jarak fisik, physical distancing berlaku. Itu adalah mengurangi kerumunan orang yang kita khawatirkan bisa menularkan karena ada kontak fisik di sana. Nah, dengan orang kan di pasar berbelanja, orang berdesakannya. Ini diatur. Kemudian pengelola pasar ini wajib menyediakan hand sanitizer untuk pembersih tangan. Untuk pedagang maupun ini setiap saat kan orang bisa harus begitu transaksi harus dicuci. Ini setiap lapak itu di tempat-tempat yang strategis disiapkan. Atau di pintu masuk. Iya, kemudian ada bilik sterilisasi. Jadi orang yang masuk di sana ada sterilisasi masuk. Jadi setiap orang yang masuk ke pasar itu sudah disterilisasi. Ada bilik disinfeksi namanya, yang memang khusus untuk manusia. Ya, tetapi ini dipakai dengan cairan antiseptik. Jadi itulah protokol-protokol yang diterapkan. Kemudian yang lainnya juga termasuk di pusat-pusat perbelanjaan sama seperti itu, menerapkan protokol kesehatan. Jadi aktivitas masyarakat terkait dengan perekonomian masih tetap bisa berlangsung. Nah, khusus dulu terkait dengan aktivitas masyarakat di bidang bisnis ya, usaha mereka sehari-hari, itu jamnya juga diatur Pak? Ya, termasuk jamnya kan sebenarnya sebelumnya kita sudah ada lewat surat wali kota diatur jam operasionalnya itu kan maksimal kalau kegiatan sampai jam 21. Ya. Nah, inilah nanti ketika perwali diberlakukan ini kan ada sanksi yang mengatur. Kalau sebelumnya kan belum diatur karena belum ada peraturan.
belum hanya himbauan-himbauan saja. Perwalinya sudah terbit ya? Rencana sekarang dalam proses harmonisasi dan mungkin dalam beberapa hari ke depan akan segera ditandatangani, karena kemarin sudah turun persetujuan dari gubernur. Itu ada beberapa catatan yang harus dilakukan harmonisasi, dan dalam waktu dekat mungkin dalam 1 atau 2 hari ini akan segera ditandatangani oleh Bapak Wali Kota. Tanggal 15 akan kita mulai berlakukan ke perwali PKM ini. Ya, satu lagi Pak Dewa, terkait dengan penerapan ini ya, sanksi. Ya. Seperti apa bentuk? Kalau sanksi administratif, bentuk sanksi administratif seperti apa ya? Ya, ini kan melanggar. ya kan ada beberapa protokol kesehatan yang harus dilakukan seperti di tempat usaha atau tempat perniagaan. Saya kasih contoh umpamanya kalau di pasar. Kalau orang yang pengunjung tidak menggunakan masker, ini kan dari Satgas di pasar itu dalam melakukan pemeriksaan orang yang kedapatan berkunjung tidak menggunakan masker, ini bisa tidak diizinkan untuk masuk ke dalam areal pasar. Ya, terus itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagi pedagang ini kan tidak memakai masker, ini dia tidak diizinkan untuk berjualan. Iya, harus dia memakai masker kan gitu. Ini yang harus disadari. Jadi bagaimana kita mengajak kedisiplinan warga masyarakat untuk melakukan protokol. Sebenarnya kan dalam masa tidak normal ini, sebenarnya kan tidak normal kita harus pakai masker, kita harus jaga jarak. Sekarang kita tidak boleh salaman lagi kan itu. Tapi dalam masa pandemi COVID ini, untuk mencegah mata rantai COVID-19 ini, ya mari kita bersama semua masyarakat, seluruh komponen untuk mempunyai peranan dalam rangka memutus ini. Jadi tidak hanya bisa mengandalkan pemerintah, perlu kerjasama, perlu solidaritas bersama secara bergotong royong untuk mempercepat pemutusan COVID-19 ini. Ya,